Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara melakukan tabulasi silang. Tabulasi silang dari variabel-variabel yang teman-teman sudah lakukan penelitian. Dalam video kali ini saya mencontohkan tabulasi silang antara sebelum dan setelah dilakukan penelitian atau penelitian pre dan post. Dan satunya adalah tabulasi silang yaitu dengan dua variabel independen dan dependen. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan notifikasinya untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Langsung saja ke tutorialnya. Ahmad Zen. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan tabulasi silang atau cross tab pada penelitian sebelum dan setelah diberikan pendidikan kesehatan. Misalnya judulnya seperti itu. Teman-teman boleh judulnya selain dari ini. Intinya penelitiannya adalah pre dan post atau sebelum dan setelah diberikan sebuah intervensi. Di sini saya coba contohkan adalah tabulasi pengetahuan pasien sebelum diberikan pendidikan kesehatan. Ini adalah hasil tabulasinya. Silakan untuk bagaimana cara melakukan tabulasi seperti ini, silakan tonton video sebelumnya di channel YouTube Ahmad Zen. Dan ini adalah rekapitulasi pengetahuan pasien setelah diberikan. Jadi ini adalah responden yang sama sebanyak 15. Setelah dilakukan intervensi diberikan kuesioner kembali dan hasilnya pun sama, tetap 15 responden. Jadi ini adalah hasil sebelum intervensi, ini adalah hasil setelah intervensi. Bagaimana cara melakukan tabulasi silang dari hasil tabulasi sebelum dan setelah? Kita langsung saja buka aplikasi SPS-nya. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, klik cancel saja. Nah, kita di sini beri nama pengetahuan sebelum atau pre. Jadi tanpa spasi ya teman-teman ya. Di sini pengetahuan setelah atau post. Untuk supaya nanti hasilnya muncul spasi, silakan taruh di sini di label pengetahuan sebelum, dilengkapi oleh pengetahuan sebelum intervensi. Jadi misalkan dilengkapi seperti ini boleh, sebelum intervensi atau sebelum pendidikan kesehatan boleh, berarti pengetahuan setelah intervensi. Oke, ini kasih 0 dulu supaya tidak muncul koma di data view. Setelah itu kita masukkan kodenya. Kita buka dulu sini. Nah, ini sudah ditentukan untuk ukuran adalah kode 1. Kita klik non, klik value kode 1 untuk pengetahuan kurang. Klik ADD, terus untuk 2 pengetahuan cukup. Untuk kode 3 pengetahuan baik. Oke, juga jika sudah seperti ini, klik OK. Silakan dilanjutkan pada pengetahuan setelah. Klik values,
Terus klik value kode 1 untuk label pengetahuan kurang sama. Untuk 2 pengetahuan cukup. Untuk 3 pengetahuan baik. Nah, jika sudah selesai semua, maka silakan masukkan datanya pada data view. Nah, kita copy, kita buka dulu di sini. Nah, ini adalah tabulasi sebelum. Jadi ini adalah hasil tabulasi sebelum pendidikan kesehatan. Kita copy paste. Kita copy, buka SPSS, masukkan pengetahuan sebelum pada kolom pengetahuan sebelum. Jadi disesuaikan ya. Jadi pas 15. Jika jumlah responden teman-teman lebih dari 15, silakan menyesuaikan. Misalkan seperti ditambah 1, 1, 2, dan seterusnya. Karena di sini 15, nah kita cukup di 15. Jadi kita copy kembali untuk yang rekapitulasi pengetahuan setelah ya. Kita copy. Kita buka SPSS, masukkan ke SPSS. Kita berbesar. Nah, sama artinya apa? Sebelum 15 responden dan setelah 15 responden. Jadi tetap ya. Klik variable view. Oke, kursornya taruh di sini. Maka selanjutnya adalah jika ingin melakukan cross tab atau tabulasi silang, klik analyze. Klik descriptive statistik. Klik cross tab. Nah, masukkan pengetahuan sebelum ke row, masukkan setelah ke kolom. Klik cell. Nah, ini teman-teman bisa pilih row, kolom, atau total untuk persentase yang diinginkan. Kita pilih total, klik continue, klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi pengetahuan sebelum intervensi, yaitu yang awalnya sebanyak 8 orang, tapi setelah pengetahuan setelah intervensi itu menjadi cukup 7 orang, dan menjadi baik 1 orang. Jadi ini sudah keluar, dan seterusnya pengetahuan sebelum intervensi adalah baik, jadi tetap baik ya teman-teman. Pengetahuan sebelum intervensi yaitu cukup sebanyak 6 orang, semuanya pengetahuan setelah intervensi menjadi baik. Jadi sudah tidak ada yang cukup. Kita klik kontrol. Tekan kontrol ya. Nah, kita copy di Word. Paste. Oke, kita copy lagi yang paling bawah karena tidak ikut barusan yang di copy. Nah, itulah tutorial bagaimana melakukan tabulasi silang sebelum dan setelah dilakukan intervensi. Misalkan kita akan melihat tabulasi silang dari contoh judul misalkan pengetahuan dengan sikap ya. Kita buka data SPS baru. Nah, misalkan di sini variabel pengetahuan. Di sini adalah sikap. Ini kasih 0. Kita kasih kode. Misalkan kode 1 untuk pengetahuan kurang. Kode 2 untuk pengetahuan cukup. Kode 3 untuk pengetahuan baik. Nah, sudah. Misalkan untuk sikap, misalkan sikap baik. Kode 3, misalkan sikap baik. Kode 2, sikap cukup baik. Kode 1, sikap tidak baik. Nah,
Jika sudah selesai di variable view, klik data view. Misalkan kita masukkan kodenya. Kita misalkan untuk responden 1, misalkan pengetahuannya itu kurang, cukup, 3, baik, 1, cukup, baik, baik, cukup, cukup, kurang. Misalkan kita tulis 15. 15 responden ya, atau 20 responden. Oke, 20 responden. Untuk sikapnya sama, misalkan sikapnya itu cukup baik, dan seterusnya. Nah, setelah dimasukkan datanya semua, kita klik Analyze, klik Descriptive Statistik, klik Cross Tab, masukkan pengetahuan ke row, dan masukkan sikap ke kolom. Klik Cell, klik Total, klik Continue, oke. Nah, akan muncul hasil tabulasi silang seperti ini. Cara bacanya seperti ini. Jadi pengetahuan kurang yang awalnya 7 orang. Jadi hasil outputnya seperti ini. Jadi cara baca seperti ini. Dengan pengetahuan kurang yaitu sebanyak 7 orang memiliki sikap tidak baik sebanyak 4 orang atau sebanyak 4 responden. Pengetahuan kurang sebanyak 7 responden memiliki sikap yang cukup baik sebanyak 3 responden. Pengetahuan cukup yang awalnya dengan pengetahuan cukup 8 orang atau 8 responden memiliki sikap yang tidak baik hanya 1 responden dan memiliki sikap cukup baik 3 responden dan memiliki sikap baik yaitu 4 responden. Selanjutnya yaitu dengan responden pengetahuan baik sebanyak 5 responden yaitu 5 atau yaitu 4 responden memiliki sikap cukup baik 4 dan memiliki sikap baik 1 responden. Jadi itu cara membaca cross tab atau tabulasi silang dari pengetahuan dengan sikap. Sama, kita tekan Ctrl untuk copy di Word, klik, kita copy. Kita paste di sini. Nah, sudah selesai. Itulah bagaimana cara melakukan tabulasi silang mulai dari contoh sebelum dan setelah dan contoh pengetahuan dengan sikap. Terima kasih. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jadi itu teman-teman cara melakukan tabulasi silang, bagaimana mudah dipahami bukan? Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.